Finlandia. Hari ini kita mengenalnya sebagai negara paling bahagia di dunia. Negeri dengan sistem pendidikan terbaik, hutan pinus yang tenang dan kedamaian yang luar biasa. Tapi 100 tahun yang lalu tanah ini adalah neraka. Di tahun 1918 saat Finlandia baru saja merayakan kemerdekaannya dari Kekaisaran Rusia, mereka tidak merayakannya dengan pesta, melainkan dengan peluru. Saudara melawan saudara, tetangga membantai tetangga. Inilah kisah gelap di balik lahirnya sebuah perang saudara yang hampir menghancurkan Finlandia sebelum ia sempat berdiri tegak. Selama lebih dari 1 abad, Finlandia adalah bagian dari Kekaisaran Rusia. Namun Perang Dunia Pertama dan Revolusi Bolshevik 1917 mengubah segalanya. Saat Rusia hancur dari dalam, para pemimpin Finlandia melihat celah. Pada tanggal 6 Desember 1917, Parlemen Finlandia mendeklarasikan kemerdekaan. Dunia mengakuinya termasuk Lenin. Tapi ada masalah besar di dalam negeri. Masyarakat Finlandia terbelah menjadi 2 kutub yang sangat ekstrim. Kaum merah atau The Reds yang terinspirasi revolusi komunis Rusia dan kaum putih The Whites yang ingin mempertahankan tatanan tradisional dan demokrasi liberal. Januari 1918, ketegangan meledak. Kaum merah yang terdiri dari buruh pabrik dan aktivis sosialis menguasai ibu kota Helsinki dan wilayah selatan. Mereka didukung oleh sisa-sisa tentara Rusia. Di utara, kaum putih yang terdiri dari petani, kelas menengah, dan bangsawan mengorganisir perlawanan di bawah pimpinan seorang mantan jenderal SAR yang brilian, Baron Mannerheim. Mereka dibantu oleh pasukan Jäger atau pemuda Finlandia yang dilatih secara rahasia oleh Jerman. Ini bukan perang garis depan biasa, ini adalah perang gerilya di hutan-hutan bersalju dan jalur kereta api. Yang membuatnya mengerikan adalah teror merah dan teror putih. Kedua belah pihak melakukan eksekusi massal terhadap siapapun yang dianggap berkhianat. Kebencian murni pun membakar semangat tempur mereka. Titik balik terjadi ketika Kekaisaran Jerman mendaratkan pasukannya untuk membantu kaum putih. Dengan disiplin militer Jerman dan strategi Mannerheim, kaum merah perlahan terdesak. Pertempuran Temper menjadi salah satu pertempuran kota paling berdarah dalam sejarah Nordik. Pada Mei 1918, perang akhirnya berakhir dengan kemenangan kaum putih. Namun kemenangan itu diikuti oleh tragedi kemanusiaan yang lebih besar. Puluhan ribu pendukung kaum merah dijebloskan ke kamp tahanan. Kelaparan dan penyakit merenggut ribuan nyawa di sana. Luka ini begitu dalam, hingga butuh puluhan tahun bagi rakyat Finlandia untuk bisa saling menyapa kembali. Jika ditanya mengapa Finlandia tidak hancur selamanya setelah perang itu, jawabannya adalah sisu, semangat ketangguhan khas Finlandia. Mereka sadar bahwa jika mereka terus membenci satu sama lain, mereka akan kembali ditelan oleh Uni Soviet. Hanya dalam waktu 20 tahun, musuh-musuh lama ini bersatu kembali untuk membela tanah air mereka dalam Perang Musim Dingin 1939. Perang Saudara 1918 adalah pelajaran pahit bahwa persatuan jauh lebih berharga daripada ideologi apapun. Ya, tentang ini bagaimana menurut coy-coy sekalian? Apakah sebuah bangsa memang harus melewati masa kelam untuk bisa menjadi bangsa yang hebat? Tulis pendapat coy-coy sekalian di kolom komentar.